Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya. Semoga kita tetap dalam kondisi yang selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sepertinya masih ada sampah yang tersisa di kelas ini. Coba dibersihkan terlebih dahulu, dibuang di tempat sampahnya. Sudah? Oke, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Hari ini adakah siswa yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Adi Putra, Haji Nurrohim, Agung Ridho Marianto, Ahmad Dian Saputra, Aimar Abi Pasa, Alma Corazon Vida Borisalain, Arif Junaidi, Arya Maulana, Eka Saputra, Devi Anggraini, Fauzan Fures, Komang Dimas Raditya, Ima Khairi, Muhammad Yusuf Adijaya, Muhammad Iqbal Faisal, Mega Lestari, Nurul Khalifah, Omar Abhayal Vito, Putri Emilia, Ratna Novita Anggun, Raihan Aditya, Randy Ena Kesda, Riji Mas Priandi, Rizky Dwi Mulyono, Rizka Gustiani, Rizky Pratama, Firza Putra Erlando. Oke, hadir semua ya. Jika hadir semua, baik. Sekarang sebelum minggu kemarin, apakah Bapak memberikan tugas? Tidak. Oke, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, Bapak akan mengulas materi yang minggu sebelumnya ya, sedikit. Adakah yang masih ingat materi sebelumnya? Materi tentang apa? Ya, jaringan nirkabel, dasar-dasar jaringan nirkabel. Apa itu jaringan nirkabel? Ada yang masih ingat? Ya, gimana Iqbal? Ya benar, jawabannya udah tepat. Jadi perlu kita ketahui jaringan nirkabel itu adalah jaringan antar sistem komputer yang tanpa menggunakan kabel, yang dimana jaringan ini yang sering dipakai untuk jaringan yang jarak yang dekat maupun dengan jarak yang jauh. Oke, kalau sudah pada ingat, jadi kita akan membahas ke materi berikutnya tentang permasalahan jaringan nirkabel. Nah, di sini permasalahan jaringan nirkabel itu tujuan dari pembelajarannya yang pertama yaitu menyebutkan dan menjelaskan permasalahan jaringan nirkabel. Yang kedua, menyebutkan dan menjelaskan faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan nirkabel. Yang ketiga yaitu menjelaskan cara memperbaiki perangkat jaringan nirkabel. Nah, itu tujuan dari pembelajarannya. Adapun daftar isi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mendiagnosa permasalahan jaringan nirkabel. Yang kedua yaitu mendeteksi letak dari permasalahan jaringan nirkabel, mulai dari perangkatnya, routernya, access point-nya, dan sebagainya. Yang ketiga, memperbaiki permasalahan jaringan nirkabel. Nah, dengan cara apa sih kita memperbaiki jaringan nirkabel itu? Nah, kita akan bahas nanti. Yang terakhir yaitu menguji hasil perbaikan jaringan nirkabel. Oke, sekarang kita bahas terlebih dahulu tentang mendiagnosa permasalahan jaringan nirkabel.
mendiagnosis permasalahan perangkat yang tersambung pada jaringan luas atau wireless merupakan pekerjaan dari administrator jaringan atau teknisi. Ya, pekerjaan ini ya memerlukan banyak waktu yang dapat dihasilkan lebih baik gitu. Komputer yang terhubung jaringan luas sering kali mengalami gangguan maupun kerusakan baik dari sisi hardware ataupun software. Karena jaringan nirkabel ini sering terjadi kerusakan itu disebabkan oleh gangguan alam seperti petir, gempa bumi, dan gangguan alam lainnya. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan dari jaringan nirkabel. Yang pertama, tegangan listrik. Tegangan listrik dapat menyebabkan gangguan apabila terjadinya tegangan yang dihasilkan tidak stabil, naik atau turun, atau mati mendadak dari sumber PLN. Itu yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan nirkabel, karena sumber perangkat yang kita gunakan berasal dari sumber PLN. Selanjutnya, mati atau tidak berfungsinya dari perangkat software. Nah, ini terjadinya dikarenakan gangguan alam seperti petir, gempa, dan sebagainya yang dapat menyebabkan perangkat software cepat rusak atau mengalami terbakarnya dari jaringan tersebut. Selanjutnya yaitu perangkat software. Nah, di sini sering terjadinya kerusakan dari perangkat software itu dapat menyebabkan tidak berjalannya aplikasi yang ada di wireless. Nah, itu penyebabnya adalah kita lupa untuk konflik IP address-nya. Nah, solusinya adalah kita harus memahami terlebih dahulu IP address yang kita gunakan seperti statik dan dinamik. Troubleshooting. Pertama, periksa apakah kartu jaringan rusak secara fisik atau tidak. Yang kedua, periksa apakah kabel sudah dipasang secara benar sesuai dengan prosedur. Nah, terkadang kita sering lupa untuk memasang kabel yang baik dan benar. Nah, itu. Yang ketiga, periksa apakah kartu jaringan sudah diaktifkan melalui BIOS. Nah, juga harus diperiksa. Keempat, periksa apakah kartu jaringan sudah ada drivernya yang terpasang. Nah, jadi kita download terlebih dahulu drivernya supaya bisa tersambung ke jaringan. Yang kelima, periksa apakah kartu jaringan sudah dikonfigurasikan IP-nya. Nah, ini salah satu sering terjadinya lupa untuk memasang IP jaringan tersebut. Nah, itu wajib untuk dikonfigurasikan IP-nya supaya aplikasi yang terdapat di perangkat software dapat dijalankan lebih baik. Dengan melakukan pemeriksaan dua hal tersebut, maka kita bisa memilih jenis masalah yang timbul dan melakukan troubleshooting berdasarkan jenis permasalahan yang muncul. Oke, selanjutnya mendeteksi letak permasalahan jaringan nirkabel. Berikut ini adalah kesalahan pada jaringan nirkabel beserta cara perbaikannya. Yang pertama yaitu jaringan lambat. Nah, jaringan lambat itu disebabkan oleh yang pertama yaitu kelebihan atau penggunanya melewati batas, banyaknya pengguna. Yang kedua yaitu jauh dari sumber wifi-nya. Nah, untuk menangkal hal tersebut kita dapat membatasi bandwidth yang diterima oleh setiap user menggunakan bandwidth management. Nah, yang kedua lupa password. Nah, sering terjadinya lupa password ini. Cara mengatasinya adalah mereset modem atau access point ke pengaturan semula sehingga dapat mengatur password baru lagi. Yang ketiga, lupa mengatur IP address atau konflik IP address. Nah, untuk mengatasinya agar komputer dapat terhubung satu sama lain, nah kita harus mengkonflik IP address yang terbagi atas DHCP dan statik. Sinyal lemah. Nah,
Nah, sinyal lemah ini biasanya sama seperti yang pertama, jaringan lambat, yaitu disebabkan oleh pengguna yang lebih batas. Cara mengatasinya adalah diperlukan hotspot tambahan yang dapat mengcover jumlah pengguna yang lebih batas. Nah, seperti kita menambahkan kecepatannya yang tadinya 10 Mbps menjadi 30 atau 40 Mbps supaya sinyalnya lebih cepat. Baik, selanjutnya memperbaiki permasalahan jaringan nirkabel. Nah, yang pertama, kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya kabel dan konektor merupakan media penghubung antara komputer dengan komputer lain atau dengan peralatan lain yang digunakan untuk membentuk jaringan. Nah, untuk membentuk jaringan LAN yang digunakan ada 3 jenis. Yang pertama, jenis kabel serat optik menggunakan konektor SC dan ST. Yang kedua, jenis kabel UTP dengan konektor RJ45. Yang ketiga, jenis kabel koaksial dengan konektor BNC. Nah, untuk mengetahui kerusakan tersebut, kita harus mengecek kabelnya. Apakah kabel tersebut terpasang dengan baik atau kabel tersebut mengalami kelonggaran. Nah, kita harus mengecek itu semua supaya berjalan dengan baik. Nah, jika kabel tersebut rusak atau putus atau digigit oleh binatang lainnya, kita harus mengganti kabel dengan yang baru. Selanjutnya, gangguan atau kerusakan pada hub atau switch. Hub atau switch merupakan terminal atau pembagi signal data bagi kartu jaringan. Jika hub mengalami kerusakan, berarti seluruh jaringan juga tidak berfungsi untuk berkomunikasi antara workstation atau komputer workstation. Nah, biasanya jika hub atau switch itu tidak berfungsi, kita harus mengecek lampu dari switchnya apakah menyala atau tidak. Nah, jika tidak menyala, kita harus mengecek di hubnya. Kalau tidak berfungsi dari hubnya, berarti kita harus mengganti dengan yang barunya. Tidak bisa sharing data. Nah, hal ini disebabkan oleh terjadinya karena sharing pada komputer masih di disable. Jadi kita harus mengaktifkan terlebih dahulu, di-enablekan terlebih dahulu. Dan biasanya IP yang kita gunakan itu salah atau sama dengan IP komputer lainnya. Nah, solusinya ganti dengan IP yang berbeda. Nah, yang terakhir yaitu menguji hasil perbaikan jaringan nirkabel. Nah, untuk melakukan pemeriksaan ulang konfigurasi jaringan, kita harus memeriksa sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemeriksaan pemasangan LAN card yang sudah terpasang dan sudah dilakukan instalasi sebelum melakukan pengecekan apakah LAN card tersebut sudah terpasang dengan baik dan benar. Nah, jadi kita harus mengecek ulang lagi LAN cardnya itu dan diinstal aplikasinya. Yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan terhadap jenis kabel dan konektor yang sudah terpasang dan disesuaikan jika dengan jenis topologi dan jaringan yang digunakan sehingga tidak terjadi short atau terputusnya koneksi. Jadi LAN kabel dan konektor itu disesuaikan sesuai dengan topologi dan jaringan yang kita gunakan. Yang ketiga yaitu melakukan pengecekan terhadap longgar atau tidaknya kabel dan konektor yang telah dipasang. Nah, kita harus mengecek terlebih dahulu kabel dan konektornya. Nah, biasanya kita mengalami kerusakan tersebut dikarenakan kabelnya longgar atau terputus. Nah, kita harus ngecek ulang. Yang keempat, melakukan pengecekan konfigurasi dan setting yang sesuai. Nah, kita harus melakukan cek IP, subnet mask, dan setting yang sesuai sehingga wirelessnya bisa berjalan dengan baik. Nah, yang keempat yaitu melakukan pengecekan terhadap konfigurasi
dari IP address. Nah, kita harus cek terlebih dahulu nih IP-nya sama atau tidak. Nah, jika sama ya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, harus kita berbedakan dengan IP dan IP lainnya. Yang keempat yaitu melakukan pengecekan terhadap subnet mask. Nah, kita sesuaikan dulu nih subnetnya dengan IP address, apakah sudah sesuai atau tidak. Yang terakhir yaitu melakukan pengecekan terhadap workgroup yang sudah dibuat. Jadi kita bisa mengetahui yang sudah kita buat berjalan dengan baik atau tidak. Ya mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya Nurul, bagaimana cara mengatasi wifi yang tidak mau connect? Oke, jadi cara mengatasi wifi yang tidak mau connect, kemungkinan terjadi masalahnya itu yaitu tidak di-enablekan menu setting yang ada di laptop. Nah, jadi kita enablekan terlebih dahulu supaya wifi yang tidak connect menjadi connect. Paham ya? Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari permasalahan jaringan kabel adalah kita harus mengecek terlebih dahulu seluruh perangkat wirelessnya, mulai dari kabelnya, access point-nya, switch, hook, dan sebagainya untuk menemukan solusi dan cara memperbaikinya. Oke, sekarang Bapak akan memberikan tugas. Nanti Bapak akan upload di Google Classroom ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.